semuanya, kali ini saya akan coba baca bukunya Yasmin Mogahed. Judulnya Reclaim Your Heart. Gak baca semuanya sih, tapi paling gak baca sebagian lah, sekalian untuk belajar mengasah kemampuan untuk bercerita. Penderitaan merupakan penunjuk ke arah keadaan terikat kita. Keterikatan semu kita berada pada sesuatu yang membuat kita menangis, yang menimbulkan rasa sakit paling besar. Pada hal-hal seperti itulah kita mengikatkan diri. Padahal seharusnya kita hanya mengikatkan diri kepada Allah. Itu jugalah yang menjadi hambatan di jalan kita kepada Allah. Tapi rasa sakit itu sendiri yang membuat keterikatan semu menjadi tampak nyata. Rasa sakit menciptakan kondisi yang coba kita ubah di dalam hidup kita. Dan jika ada apapun mengenai kondisi yang tidak kita sukai, ada rumus ilahiyah untuk mengubahnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Setelah bertahun-tahun jatuh ke dalam pola kekecewaan dan patah hati yang sama, akhirnya saya menyadari sesuatu yang dalam. Tadinya saya selalu menyangka bahwa cinta terhadap dunia berarti terikat pada hal-hal yang bersifat material. Dan saya tidak mengikatkan diri pada materi. Saya terikat pada manusia. Saya terikat pada momen. Saya terikat pada emosi. Maka tadinya saya menyangka bahwa cinta terhadap dunia tidak berlaku pada diri saya. Saya tidak menyadari bahwa manusia, momen, emosi merupakan bagian dari dunia. Saya tidak menyadari bahwa penderitaan yang saya alami dalam hidup ini disebabkan oleh satu hal dan hanya oleh satu hal: cinta terhadap dunia. Segera setelah saya mengalami momen kesadaran itu, sehelai tabir terangkat dari pandangan saya. Saya mulai melihat letak permasalahannya. Saya mengharapkan kehidupan ini menjadi sempurna, kondisi yang tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Sebagai seorang yang idealis, saya berjuang dengan setiap sel di tubuh saya untuk melakukannya. Hidup saya harus sempurna. Saya tidak akan berhenti sampai hidup saya sempurna. Saya memberikan darah, keringat, dan air mata dalam ikhtiar ini, mengubah dunia menjadi jannah. Ini berarti mengharapkan orang-orang di sekitar saya untuk menjadi sempurna, mengharapkan hubungan saya menjadi sempurna, mengharapkan terlalu banyak dari orang-orang sekitar saya dan dari hidup saya. Pengharapan, pengharapan, pengharapan. Jika memang ada satu resep untuk ketidakbahagiaan, itu adalah pengharapan. Inilah letak kesalahan fatal saya. Kesalahan saya bukan pada memiliki pengharapan. Sebagai manusia, kita tidak boleh berputus asa. Masalahnya adalah di mana saya meletakkan harapan dan asa itu. Di penghujung hari, harapan dan asa tidak saya tempatkan kepada Allah. Harapan dan asa saya tempatkan pada manusia, hubungan, kondisi. Pada akhirnya, harapan saya lebih bersifat duniawi daripada mengejar ridho Allah. Begitulah cara saya mengalami kebenaran yang mendalam. Satu ayat mulai berkelebat di benak saya. Saya sudah pernah mendengar ayat itu. Tapi inilah kali pertama saya menyadari bahwa ayat itu sebenarnya menggambarkan tentang diri saya. Surat Yunus ayat 7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas
dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Dengan berpikir bahwa saya memperoleh segalanya di sini, saya tidak mengharapkan pertemuan dengan Tuhan. Harapan saya bersifat duniawi. Apa artinya menempatkan harapan pada dunia? Bagaimana hal ini bisa dihindari? Ini berarti bila Anda memiliki teman, jangan mengharapkan teman-teman Anda untuk mengisi kekosongan Anda. Bila Anda menikah, jangan mengharapkan pasangan Anda untuk memenuhi setiap kebutuhan Anda. Bila Anda seorang aktivis, jangan menaruh harapan pada hasil. Bila Anda sedang dalam kesulitan, jangan bergantung pada diri sendiri. Jangan bergantung pada manusia. Bergantunglah pada Tuhan. Carilah pertolongan dari manusia, tapi sadari bahwa bukan manusia, bahkan diri sendiri yang bisa menolong Anda. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Manusia hanyalah alat, suatu sarana yang dipergunakan oleh Tuhan. Tapi manusia bukanlah sumber bantuan, pertolongan, atau keselamatan apapun. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Manusia bahkan tidak bisa menciptakan sayap seekor lalat. Dengan demikian, bahkan saat Anda berinteraksi dengan manusia, arahkan hati Anda kepada Tuhan. Hadapi Allah semata. Seperti yang disabdakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sedemikian indahnya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Tapi bagaimana Ibrahim alaihissalam menjelaskan perjalanannya sampai ke titik itu? Ia mempelajari bulan, matahari, dan bintang-bintang, dan menyadari bahwa mereka tidak sempurna. Mereka tenggelam. Mereka terbenam. Mereka mengecewakan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan dirinya dan menghadapkan ibadahnya kepada Allah semata. Seperti beliau, kita harus menaruh harapan penuh, kepercayaan, dan ketergantungan kepada Allah dan kepada Allah semata. Jika melakukannya, kita akan belajar mengenai arti menemukan kedamaian dan kemantapan hati. Hanya pada saat itulah roller coaster yang tadinya menentukan hidup kita pada akhirnya akan berhenti. Jika keadaan batin kita tergantung pada suatu yang menurut definisinya tidak konstan, keadaan batin kita juga tidak akan konstan. Jika keadaan batin kita bergantung pada sesuatu yang berubah dan bersifat sementara, keadaan batin kita akan berada dalam keadaan yang terus-menerus labil, gelisah, dan penuh gejolak. Ini berarti bahwa suatu saat kita bahagia, tapi segera setelah kondisi yang mempengaruhi kebahagiaan kita berubah, kebahagiaan kita pun ikut berubah. Kita pun menjadi bersedih. Kondisi kita kerap berayun dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya tanpa kita ketahui sebabnya. Kita mengalami roller coaster emosional ini karena kita tidak pernah bisa menemukan kemantapan dan kedamaian yang kekal.
sampai keterikatan dan ketergantungan kita disampirkan pada suatu yang stabil dan kekal. Bagaimana kita berharap dapat menemukan ketetapan hati jika kita berpegang pada sesuatu yang tidak kekal dan akan binasa? Ilustrasi dari kebenaran ini tergambar dari pernyataan Abu Bakar setelah Rasulullah wafat. Umat merasa sangat terkejut dan tidak sanggup menerima kabar tersebut. Meskipun tidak ada yang menyayangi Rasulullah Muhammad seperti dirinya, Abu Bakar tahu betul di mana manusia seharusnya mengantungkan diri. Beliau berkata, "Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah mati." Untuk mencapai keadaan itu, jangan biarkan sumber pemenuhan Anda terjadi pada apapun selain hubungan Anda dengan Tuhan. Jangan biarkan definisi kesuksesan, kegagalan, atau nilai diri Anda menjadi apapun selain posisi Anda di sisinya. Jika melakukan ini, Anda akan menjadi tak terhancurkan karena buhul tali yang Anda pegang tidak akan pernah putus. Anda tidak akan pernah ditaklukkan karena pendukung Anda tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Anda pun tidak akan pernah merasa hampa karena sumber pemenuhan diri Anda tidak akan pernah berakhir dan tidak pernah berkurang. Jika mengingat kembali mimpi-mimpi di saat usia saya 17 tahun tersebut, saya bertanya-tanya, apakah gadis kecil itu sebenarnya adalah diri saya sendiri? Saya bertanya-tanya karena jawaban yang akan saya berikan kepadanya adalah suatu pembelajaran. Saya akan menghabiskan bertahun-tahun kehidupan saya secara menyakitkan untuk mempelajarinya. Jawaban saya untuk pertanyaan tentang mengapa orang-orang harus saling meninggalkan adalah, hidup ini tidak sempurna. Jika hidup ini sempurna, bagaimana lagi kita menyebut tahapan perjalanan hidup selanjutnya, yaitu akhir.